pentingnya investasi untuk melawan inflasi. Yuk teman-teman, silahkan simak video berikut ini. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi tidak bisa dihindari dalam ekonomi yang sedang tumbuh. Inflasi menurunkan nilai atau daya beli mata uang tertentu, dan saat terjadi kenaikan inflasi, daya beli uang kamu akan semakin berkurang. Para ekonom mengukur kenaikan atau penurunan inflasi dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dikenal sebagai laju inflasi. Seperti yang kita lihat, inflasi berdampak di berbagai bidang kehidupan. Beberapa dampak inflasi termasuk kenaikan harga untuk perumahan, makanan, bahan bakar, dan barang kebutuhan konsumen. Meskipun mungkin ada beberapa manfaat inflasi moderat, konsumen cenderung lebih fokus pada kenyataan bahwa hal itu berarti daya beli uang mereka akan semakin berkurang. Lalu, apa sih faktor penyebab terjadinya inflasi? Kenaikan biaya produksi. Penyebab inflasi salah satunya adalah karena kelangkaan produksi dan atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi. Walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Faktor selanjutnya yaitu ada permintaan. Penyebab inflasi berikutnya terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Faktor penyebab terjadi inflasi selanjutnya adalah tingginya peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan hingga harga 100%. Lalu, apa sih contoh dari inflasi? Nah, jika kamu memiliki uang 20.000 di tahun 2014, saat itu bisa saja kamu gunakan untuk membeli burger di McD. Tapi, jika kamu menyimpan 20.000 di dompetmu hingga hari ini, kamu tidak akan mampu membeli sebuah burger karena harganya sekarang adalah 42.000. Ini adalah efek dari inflasi yang dapat menyebabkan daya beli menurun seiring berjalannya waktu, sementara harga barang terus meningkat. Menurut Bank Indonesia, harga properti telah meningkat sebanyak 3-4%, sedikit lebih tinggi dari inflasi yang berada di angka 3%. Jika tren ini berlanjut, sebuah rumah yang harganya 500 juta hari ini akan menjadi 672 juta dalam waktu 10 tahun. Ini berarti, walaupun kamu memiliki uang sebesar 500 juta hari ini dan menyimpannya di rumah, nilai dari 500 juta itu akan berkurang seiring berjalannya waktu dan kamu tidak akan membeli rumah itu lagi 10 tahun lagi. Lalu, bagaimana sih caranya memproteksi daya beli dari inflasi?
Untuk melindungi uang dari daya beli, uang tersebut perlu diinvestasikan dalam aset yang bisa menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Kenapa sih harus berinvestasi? Karena suku bunga dari tabungan kamu pun tidak bisa menandingi inflasi. Bunga untuk rekening tabungan sekitar 0,5% per tahunnya, dan ini tentu lebih jauh di bawah inflasi yang bisa mencapai 3%. Jika uang yang diinvestasikan dalam deposito berjangka, bunga yang akan kamu dapatkan adalah sekitar 4,5%, tetapi ini hanya 1,5% lebih tinggi dibandingkan inflasi. Inflasi bisa mengalami kenaikan secara mendadak tergantung pada suatu ekonomi dan target yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan jenis investasi yang menawarkan risiko dan imbal hasil yang berbeda. Berikut adalah jenis investasinya. Investasi emas. Emas masih menjadi instrumen investasi pemberi imbal hasil tertinggi hingga Oktober 2020. Sementara, indeks harga saham gabungan menjadi instrumen investasi paling buntung di periode yang sama. Hingga akhir Oktober, harga emas spot naik 23% secara years to date. Sementara, emas logam mulia antam naik 15% years to date. Pertumbuhan kinerja harga emas berbanding terbalik dengan kinerja indeks harga saham gabungan yang menurun 19% secara years to date. Pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor dan utang luar negeri. Pasar uang bisa diterbitkan oleh pemerintah, bank, dan perusahaan. Pendapatan tetap. Pendapatan tetap adalah jenis investasi atau aset yang dibeli untuk disimpan sebagai investasi, yang membayar investor sejumlah bunga tetap hingga jatuh tempo. Ketika jatuh tempo, jumlah pokok awal yang diinvestasikan harus dilunasi. Investasi properti. Investasi yang berkaitan dengan pembelian, kepemilikan, penyewaan, pengelolaan, dan penjualan real estate untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Investasi properti kurang liquid, artinya susah dan memerlukan waktu untuk menjualnya. Investasi ekuitas. Investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan penyimpanan saham modal pada suatu pasar modal oleh investor, baik perorangan atau individu maupun perusahaan atau institusi, dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagai nilai saham tersebut yang meningkat. Investasi saham. Investasi saham biasanya berupa bentuk kepemilikan sebuah perusahaan. Bila kamu memiliki saham di perusahaan, maka kamu akan berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapatkan. Investasi saham cenderung menawarkan hasil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Akan tetapi, saham akan bersifat high risk dan high return. Peer-to-peer lending. Bentuk investasi dari peer-to-peer lending misalnya seperti Coinworks, sebuah online platform di mana pinjaman dana dari pendana yang akan diberikan kepada UKM yang menjadi borrower. Setiap pendana akan mendapatkan suku bunga efektif yang sangat kompetitif, hampir mencapai 21,32% per tahun. Investasi jenis ini memungkinkan investor untuk dapat memilih sendiri tingkatan risiko yang mampu diterima, mulai dari low risk, medium, hingga high risk.
Jadi, itulah jenis-jenis investasi yang menawarkan risiko dan imbal hasil yang berbeda. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat. Terima kasih.